Perkenalkan, saya Demas Milanto Putra. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Pada studi kasus sistem pengelolaan piutang PT Perdana Mulia Makmur. Bab 1 pendahuluan. Menurut Mulyadi dalam Aprilia, Subekti dan Haryati mendefinisikan bahwa akuntansi merupakan kegiatan organisasi formulir mencatat data keuangan untuk menghasilkan data informasi keuangan yang dibutuhkan untuk memudahkan manajemen dalam pengelolaan data keuangan perusahaan. Piutang adalah sebuah tagihan dalam bentuk kas kepada perorangan, badan atau pihak tertagih lainnya. Bagi perusahaan, piutang merupakan pos yang paling penting karena merupakan bagian aktiva lancar yang cukup material. Perusahaan dagang dalam sebuah produk dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Apabila perusahaan memperlakukan penjualan kredit, sudah pasti perusahaan harus melakukan pengelolaan piutang konsumennya setiap periodik. Untuk maksud dan tujuan pada penulisan buku ini, maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Merancang sistem informasi akuntansi piutang. Kedua, mempermudah pengelolaan akun piutang. Ketiga, menghasilkan informasi kartu piutang yang akurat dan semua dapat dikendalikan dalam satu sistem. Keempat, menghasilkan laporan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat untuk diberikan kepada manajemen perusahaan. Metode peninjauan langsung observation model, metode wawancara interview model, metode studi pusaka library model. Ruang lingkup membahas kebijakan dan prosedur pengolahan piutang yang ditetapkan oleh PT Perdana Mulia Makmur. Membahas tentang efektivitas pengendalian internal piutang terhadap penagihan piutang pada PT Mulia Perdana Makmur. Tidak melihat aspek pajak dalam penetapan akun piutang, tidak mengatur laporan keuangan perusahaan. Bab 2. Landasan teori. Suatu sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Secara harfiahnya, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu himpunan dari suatu unsur komponen variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling berpadu, dan saling tergantung satu sama lainnya. Peralatan pendukung atau tool system. Teknologi canggih dan zaman yang sudah berubah di mana sistem akuntansi bertujuan untuk memudahkan proses pembuatan laporan tiap-tiap instansi atau perusahaan yang menggunakan program sistem akuntansi. Untuk mempermudah kegiatan usahanya, perusahaan menggunakan sistem yang terkomputerisasi di mana setiap sistem akuntansi keuangan dipermudah penggunaannya. Merancang sebuah sistem perlu dibutuhkan suatu peralatan yang akan mendukung terciptanya sebuah rancangan. Peralatan pendukung merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan suatu simbol lambang diagram yang dapat menunjukkan secara tepat untuk sebuah arti fungsinya tersebut. Kenalkan, nama saya Syawal Fauji Firmansyah, melanjutkan dari kelompok 11 bab 3 pembahasan. Poin 3 bagian 1 umum. Piutang merupakan aktiva lancar yang sangat penting perputarannya dalam kegiatan perusahaan. Kas yang merupakan bentuk dari perputaran piutang diperlukan perusahaan untuk membiayai operasional kegiatan sehari-hari demi menjaga keberlangsungan sistem yang berjalan di perusahaan itu sendiri. Namun, perputaran piutang kadangkala mengalami hambatan dan masalah, sehingga arus masuk sumber dana pun tertahan. Salah satu kendalanya adalah tidak efektifnya sistem pengelolaan piutang yang berjalan. Poin 3 bagian 2 tinjauan perusahaan. Dalam tinjauan perusahaan ini berisi sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta fungsi dari masing-masing bagian yang terdapat di perusahaan tersebut. Kerjasama suatu perusahaan dapat terorganisir dengan sempurna agar visi dan misi perusahaan tercapai dengan baik dan tetap bertahap saat menghadapi persaingan di industrinya masing-masing. Poin 3 bagian 2/1 sejarah perusahaan. PT Perdana Mulia Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan handphone dengan saluran pendistribusian ponsel ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam melayani kebutuhan pelanggannya, terkadang perusahaan ini juga bekerja sama dengan vendor telekomunikasi merek Simpati demi untuk mendapatkan kepuasan tersendiri dan memberikan kualitas pelayanan yang maksimal bagi para pelanggan setianya.
Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Ferry Setiawan 13 April 2010. Awalnya PT Perdana Mulia Makmur beralamat di Mangga 2 Square, Jalan Gunung Sahari Raya, Blok D, RT 11 RW 6, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Bagian 3.2 struktur organisasi. Tujuan dan keberhasilan perusahaan tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fungsi-fungsi perusahaan. Struktur organisasi merupakan aliran jenjang kerja dari suatu perusahaan ataupun organisasi yang memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dan hubungan dalam suatu organisasi serta pelimpahan dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam kata lain, struktur organisasi adalah gambaran secara sistematik tentang hubungan atau susunan subsistem dengan wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang menerapkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi serta kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan. Poin 3 bagian 3. Proses bisnis sistem berjalan. Untuk memenuhi salah satu tujuan penelitian, yaitu memberikan alternatif solusi kepada perusahaan terhadap upaya pengembangan dari sistem yang masih manual menjadi sebuah sistem baru yang terkomputerisasi guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Perlu adanya analisa terhadap sistem yang sedang berjalan sebagai acuan untuk tahap selanjutnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada PT Perdana Mulia Makmur, pada bagian pengelolaan piutang masih manual, sehingga masih banyak terdapat kekurangan, sehingga berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas sistem kinerja perusahaan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah. Poin 3 bagian 4, sistem berjalan. PT Perdana Mulia Makmur adalah sebuah perusahaan dengan status anak perusahaan PT Tipon Indonesia, di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang distributor handphone yang kegiatannya meliputi perdagangan melalui toko-toko tradisional dan mal yang tersebar di seluruh tanah air. Sesuai dengan ruang lingkup dalam penyusunan dan pembuatan proposal tugas ujian akhir semester ini, akan diuraikan secara umum proses sistem berjalan. Bagian finance dan accounting mencetak dan mengirimkan bukti invoice full payment beserta faktur pajak sebagai penagihan tahap akhir dari proyek yang telah dikerjakan. Klien mengirimkan uang melalui transfer bank yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam invoice full payment. Klien mengirimkan email bukti transfer kepada perusahaan yang akan dicetak oleh kasir. Kasir akan memeriksa saldo kas bank untuk menyesuaikan jumlah uang yang sudah ditransfer oleh klien dengan bukti-bukti transfer yang telah dikirimkan. Poin 3 bagian 4.1. Use case diagram. Setelah mendapatkan rancangan analisa dan penelitian sistem yang sedang berjalan pada PT Perdana Mulia Makmur, maka selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan usulan sistem yang akan dibangun, yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan pada sistem lama dan memenuhi kebutuhan yang tidak didapat dari sistem yang sudah ada. Sistem informasi yang dikembangkan ditujukan untuk staf sales accounting sebagai admin, juga finance manager dan juga staf finance accounting sebagai user, di mana masing-masing dari pengguna sistem usulan memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kewenangannya dalam mengolah data maupun menggunakan informasi yang dihasilkan sistem tersebut. Poin 3 bagian 4/2 activity diagram. Menurut Tohari dalam Tabrani dan Agnia 2019 mendefinisikan bahwa activity diagram memodelkan workflow, proses bisnis, dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari suatu aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Poin 3 bagian 5, spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan yaitu serangkaian dari bentuk dokumen untuk mendukung terbentuknya file-file yang dibutuhkan serta informasi yang disajikan. Maka dibutuhkan masukan-masukan untuk sistem. Spesifikasi dokumen sistem berjalan ini merincikan bentuk-bentuk dokumen yang masuk dan dikeluarkan sistem pengelolaan piutang pada PT Perdana Mulia Makmur. Spesifikasi dokumen sistem berjalan ini terdiri dari bentuk dokumen masukan dan bentuk dokumen keluaran.
Poin 3 bagian 5/1. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Spesifikasi dokumen masukan yaitu semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya diolah dan akan diproses sehingga menghasilkan suatu keluaran atau output yang diinginkan. Poin 3 bagian 5/2. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Spesifikasi dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses spesifikasi dokumen masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharifin dari kelompok 11, lanjutan dari teman saya. 3.52 spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Spesifikasi dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses spesifikasi dokumen masukan. 3.6 spesifikasi sistem komputer. Dalam spesifikasi sistem komputer ini akan dijelaskan mengenai spesifikasi sistem komputer yang meliputi umum, perangkat lunak, dan perangkat keras. 3.6.1 umum. Untuk menunjang kebutuhan akan pengolahan data diperlukan komputer sebagai alat bantu, karena kecepatan pengolahan data merupakan salah satu kelebihan dari komputer serta sumber daya manusia yang menjalankan komputer dan program-programnya. Komputer merupakan sistem elektronik untuk mengolah data secara cepat dan tepat, serta dirancang merupakan sistem elektronik untuk mengolah data secara cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan sebuah output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Dalam penggunaan komputer memerlukan program-program aplikasi yang sesuai untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan sistem informasi yang lebih berkualitas. 3.6.2 Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu rangkaian instruksi yang tersusun secara teratur agar komputer dapat bekerja, mengolah data, dan dapat informasi yang dibutuhkan oleh user atau pemakai. Adapun spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk proses pengelolaan piutang ini yaitu menggunakan sistem operasi Windows 7 dan menggunakan software accounting yang bernama Navision. 3.6.3 Perangkat keras. Sebuah sistem terkomputerisasi tidak terlepas dari masalah perangkat keras yang digunakan di dalam menjalankan software atau program aplikasi yang akan digunakan. Perangkat keras tersebut dibagi atas 3 bagian yaitu peralatan masukan, input device, CPU, central processing unit, peralatan keluaran, output device. 3.7 Permasalahan pokok. Setelah mengamati dan mempelajari sistem berjalan pada PT Perdana Mulai Makmur, penulis mencoba memberikan analisis terhadap sistem penagihan piutang pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini, penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada pada PT Perdana Mulai Makmur tentang sistem berjalan yang pengelolaan datanya masih dilakukan secara manual, sehingga banyak kendala dalam melakukan prosedurnya, seperti dalam menghambatnya proses pengolahan data dalam penyajian laporan. 3.8 Pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT Perdana Mulai Makmur, maka penulis membuat alternatif pemecahan masalah, yaitu menggunakan sistem komputerisasi dengan manfaat penggunaan database sebagai penyimpanan data dalam skala yang besar. Laporan-laporan sebagai hasil output semua data yang diolah dalam sistem. Faktor human error dapat diatasi dengan mengelola data dalam suatu database, sehingga memudahkan dalam proses pencarian, penyimpanan, maupun pembuatan laporan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan pelatihan terhadap penggunaan atau user menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa kendala yang dapat dihadapi dalam proses pengelolaan piutang dagang pada PT Perdana Mulai Makmur antara lain dalam membuat laporan penyataan piutang masih dilakukan posting manual satu persatu untuk setiap debitur sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyajian informasi serta saat pencarian data penting membutuhkan waktu yang lama karena penyimpanan data belum menggunakan database dan masih menggunakan arsip manual.
sehingga memungkinkan data hilang, pemborosan ruang penyimpanan, serta data mudah diakses oleh seluruh karyawan yang memungkinkan terjadinya kecurangan dan manipulasi data. 4.2 Saran. Adapun saran yang dapat penulis berikan guna perbaikan dan pengembangan sistem informasi agar menjadi semakin lebih baik sesuai dengan kebutuhan sistem di masa mendatang adalah sebagai berikut. Konsisten untuk mengoptimalkan fungsi backup untuk keamanan data transaksi secara berkala. Perlunya pelatihan terhadap user yang akan menggunakan sistem informasi ini agar user yang akan menggunakan sistem informasi ini memahami fungsi-fungsi dari menu yang ada dalam sistem informasi dan meminimalisir kekeliruan dalam pengoperasian sistem informasi. Mengadakan evaluasi terhadap sistem informasi pada periode tertentu guna mengetahui apabila ditemukan kelemahan atau adanya penambahan kebutuhan dalam sistem informasi di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.